Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Faras Andika dari kelas HI 2A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang tugas teori hubungan internasional yang pertama. Nah, sebagai pendahuluan, apa itu hubungan internasional? Hubungan internasional merupakan sebuah bidang kajian yang berfokus pada interaksi antar negara dan aktor lainnya, seperti organisasi internasional atau IGO, organisasi lingkungan, perusahaan multinasional, hingga kelompok teroris. Selain itu, bidang ini juga mempelajari pada faktor internal suatu negara seperti institusi dan birokrasi pemerintah. Oleh sebab itu, hubungan internasional merupakan bidang yang mencakup berbagai isu seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, dalam memahami kompleksitas dari hubungan internasional, maka dibutuhkan adanya suatu penjelasan yang mampu membantu memahami dan menginterpretasikannya. Oleh karena itu, dibutuhkan teori untuk memfasilitasi hal tersebut, di mana teori memberikan pemahaman dasar, pandangan, serta penjelasan dalam menghadapi fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional. Dalam upaya untuk memahami teori, maka terdapat 4 pendekatan utama dalam hubungan internasional. Yang pertama, ada realisme. Realisme menyatakan bahwa negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional dan memiliki peran dalam melindungi kepentingan nasional mereka sendiri. Nah, yang kedua, liberalisme. Liberalisme menganggap jika terdapat aktor selain negara, seperti organisasi internasional, grup, dan individu. Selain itu, liberalisme juga menekankan pada kerjasama internasional. Yang ketiga, ekonomi strukturalisme. Sifat utama pendekatan ini merupakan kapitalisme, sehingga menekankan pada ekonomi global. Nah, yang keempat, ada English School. English School dapat dikatakan sebagai gabungan dari realisme dan liberalisme, karena English School memandang negara sebagai aktor utama yang berada dalam sistem anarkis, namun tetap diatur oleh berbagai norma. Nah, selanjutnya ada epistemologi, metodologi, dan ontologi. Epistemologi memfokuskan mengenai cara kita dalam mengetahui nih apa yang terjadi pada dunia. Sebagai contoh, dengan melakukan suatu pengamatan langsung pada apa yang terjadi untuk mengetahui suatu klaim kebenaran atau biasa disebut sebagai empirisme. Selain empirisme, ada juga positivisme yang fokus menggunakan metode ilmiah dalam mengamati dunia melalui pengujian hipotesis atau menganalisis hubungan sebab akibat. Nah, kemudian ada alternatif epistemologi, yaitu konstruktivisme, postmodernisme, feminisme, dan teori kritis. Yang kedua, metodologi. Metodologi itu metode yang digunakan dalam penelitian hubungan internasional. Ada 2 metode yang digunakan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif melibatkan studi mengenai kasus secara mendalam dan studi komparatif atau membandingkan 2 variabel untuk mengidentifikasi mengenai hubungan di antara variabel. Sedangkan metode kuantitatif melibatkan statistik dan model matematika. Nah, yang ketiga, ontologi. Ontologi itu berkaitan mengenai pandangan tentang realitas dan esensi untuk memahami dunia internasional. Ontologi itu memuat pertanyaan seperti misalnya, apa sih pandangan dalam melihat aktor? Terus, apakah aktor dalam mengambil keputusan mengambil tindakan yang rasional? Nah, jawaban dari setiap pertanyaan tersebut nantinya menghasilkan konsekuensi dalam proses keilmuan. Nah, selanjutnya ada sejarah teori hubungan internasional. Perkembangan sejarah teori hubungan internasional itu udah ada sejak era Yunani kuno, di mana seorang tokoh bernama Thucydides menulis mengenai Perang Peloponnesia. Dalam karyanya, ia berkata, yang kuat berhak melakukan apapun dan yang lemah harus menerima akibatnya. Nah, hal ini menjadi alasan mengapa Thucydides dikenal sebagai pelopor pemikiran realisme. Nah, seiring berkembangnya zaman, muncullah pemikiran-pemikiran baru di Eropa. Salah satunya ialah Immanuel Kant yang berteori tentang perdamaian abadi, sehingga dikenal sebagai dasar liberalisme. Nah, pada awal abad ke-20, itu ada peristiwa yang mengguncang dunia, yaitu Perang Dunia Pertama. Nah, sebagai pencegahan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang, Presiden AS Woodrow Wilson mengusulkan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Hal ini membuat perdebatan atau dikenal sebagai debat besar pertama.
antara kaum realis kontra kaum liberal mengenai pencegahan hal serupa. Kaum realis itu berpendapat kalau politik internasional itu selalu didasari atas kepentingan nasional, sedangkan kaum liberal itu percaya bahwa hal serupa mampu dihindari melalui kerjasama internasional. Nah, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, mulailah debat besar kedua dengan kaum tradisionalis kontra behavioralis dengan mempertanyakan metodologi apa sih yang terbaik. Kaum tradisionalis percaya bahwa melalui pendekatan historis, sedangkan behavioralis percaya bahwa melalui model statistik. Nah, keempat, peran teori dalam hubungan internasional. Teori dalam hubungan internasional berperan nih dalam memahami fenomena internasional yang sedang terjadi, serta memproyeksikan kemungkinan yang akan terjadi juga. Teori sebagai sudut pandang juga berguna dalam pembuatan kebijakan terkait luar negeri agar mampu melaksanakan kebijakan yang baik. Nah, yang kelima, tingkat analisis. Dalam teori hubungan internasional, tingkat analisis itu tuh berguna untuk mempermudah identifikasi mengenai fenomena yang terjadi dengan membagi pada tingkatan tertentu. Nah, yang pertama ada nih tingkatan individu. Tingkatan ini tuh lebih ke peran individu atau sekelompok individu yang mampu mempengaruhi hubungan internasional. Hal yang dianalisis ialah karakter, ideologi, serta kepentingan individu yang kelak mempengaruhi kebijakan luar negeri. Yang kedua ada tingkat negara. Pada tingkatan ini, analisis terkait hubungan internasional adalah sistem politik yang ada pada suatu negara dengan memperhitungkan faktor dalam negeri yang kelak mempengaruhi kebijakan luar negeri. Nah, yang ketiga ada tingkatan global. Pada tingkatan ini, fokus mengenai analisis adalah sistem internasional dengan norma, hukum negara, dan aktor non-negara. Dengan adanya analisis pada tingkat global memudahkan dalam memahami kompleksitas pada tingkatan internasional, sehingga mampu memahami dengan baik. Nah, yang terakhir, pengaplikasian teori hubungan internasional. Pengaplikasian teori hubungan internasional memiliki kegunaan nih dalam merancang, merumuskan kebijakan luar negeri agar menjadi efektif dan mampu menanggapi fenomena internasional juga. Hal ini karena teori itu membantu memahami dan menjelaskan dunia internasional melalui berbagai perspektif yang nantinya mampu untuk diaplikasikan. Sekian tugas teori hubungan internasional pertama saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.